Terima kasih kepada Ibu Siti Nurwahyuni MKOM. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan laporan hasil audit sistem informasi booking pelayanan salon kecantikan. Yang kita lakukan ini, kita mengaudit sebuah organisasi yaitu ML Beauty, itu bergerak di bidang salon dan kecantikan. Dalam mata kuliah audit sistem informasi, kita menggunakan framework COVID 2019. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu dari masing-masing kelompok kami. Saya sendiri Rifnal Dwika Ramadan dengan NIM 19231027 dengan Saya sebagai ketua kelompok di kelompok ini. saya Sultan Afri Tobari dengan NIM 1923110. Karya Yudianini Sabitri dengan NIM 1923-1099. Saya Revalina Pratimawardi dengan NIM 19230996. Baik, awal-awal kita akan menjelaskan sebuah latar belakang yang ada pada proyek kami pada kali ini. Yang pertama, salon kecantikan ini sangat bergantung pada kelancaran proses bookingnya, penjadwalan, treatment, administrasi, dan pembayaran setiap pelanggannya. Lalu kedua juga ada platform yang tidak terintegrasi penuh berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan data atau kesalahan pencatatan dan penanganan kelelahan yang tidak terstruktur. Karena di dalam salon ini masih menggunakan manual, menggunakan buku. Lalu yang ketiga ada ML Beauty menggunakan sistem semi digital WhatsApp bisnis, Instagram bisnis untuk booking serta QRIS dan transfer bank untuk pembayarannya. Lalu yang keempat ada audit menggunakan COVID-19 untuk menilai sejauh mana proses pelayanan pelanggan berjalan optimal, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari latar belakang tadi kita membuat sebuah tujuan dari audit ini. Pertama, kita bisa mengukur capability levelnya, menilaikan tingkat kapabilitas DS01 dan DS02 yang kita gunakan terhadap proses operasional layanan salon. Yang kedua ada identifikasi gap untuk mengidentifikasikan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target capability level 3-nya. Lalu yang ketiga ada rekomendasi tindakan lanjut, menyusun rekomendasi konkret dan rencana tidak lanjut perbaikan proses operasional. Lalu yang terakhir ada gambaran tata kelolanya, memberikan gambaran kompresif kondisi tata kelola sistem informasi salon berdasarkan COVID 2019. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup. Jadi audit ini kita fokus pada sistem informasi pelayanannya saja yang bersifat semi digital yaitu menggunakan WhatsApp dan Instagram untuk komunikasi atau bookingnya serta untuk pembayarannya menggunakan QRIS transfer bank secara manual. Jadi kita mengaudit sebuah pelayanan yang ada pada klinik kecantikan tersebut. Jadi ada owner, pengguna utama, admin, dan terapis, dan customer. Jadi ada 4 yang ada pada sistem kali ini. Dan domain yang kita pakai itu ada 2, yaitu DS01 dan DS02. Untuk DS01 untuk manage prosesnya untuk manage operation, lalu fokus penilaian booking, jadwalnya, dan administrasi pembayarannya. Fokus penilaian itu ada level 2. Lalu yang kedua ada DS02 itu untuk memanage service, request, dan incidents, permintaan layanan, perubahan jadwal, dan keluhan insiden. Fokus penilaiannya kita menggunakan level 3. Oke, yang selanjutnya ada metodologi auditnya. Yang pertama di sini kita menggunakan kuesioner Gatman. Disebar 5 responden, yaitu untuk owner, admin, terapis, dan 2 customer. Dengan skala ya atau tidak berdasarkan RACI chart COVID-19. Selanjutnya itu observasi lapangan, pengaduan langsung proses operasional untuk memvalidasi jawaban kuesioner dan memperoleh bukti pendukung. Yang ketiga itu ada aturan agregasi. Untuk 2 responden customer diterapkan aturan konservatif N indikator terpenuhi hanya jika customer menjawab ya. Selanjutnya ada gambaran objek auditnya. Di sini yang pertama itu ada deskripsi sistemnya. MBL Beauty adalah salon berbasis studio, nail art, dan eyelash extension, melayani 20-40 pelanggan aktif per bulannya melalui Instagram dan WhatsApp. Yang kedua itu alur online-nya. Yang pertama itu ntar customer itu bisa lihat-lihat di Instagramnya. Jika emang dia mau
ngebooking tinggal mencet link dan akan diarahkan ke WhatsApp-nya untuk memesan. Setelah itu bisa konfirmasi jadwal. Setelah konfirmasi jadwal bisa langsung melakukan proses layanannya. Dan setelah itu melakukan pembayaran dan dokumentasi dan portofolio. Maksudnya itu dokumentasi. Dan untuk alur berjalannya, bisa langsung datang ke studionya, memilih layanan, terus melakukan pelayanannya. Setelah itu bayar dan dokumentasi, hampir sama seperti yang online. Dan untuk pencatatannya, transaksi dan administrasi masih dilakukan secara manual, belum terintegrasi. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian capability level berdasarkan kuesioner dan validasi observasi lapangan. DSS-01 telah mencapai target, sementara DSS-02 masih memiliki gap terhadap target level 3. Di sini bisa dilihat di tabel A, di sini ada 5 kolom, yaitu ada proses atau praktik, current, target, gap, dan status atau temuan. Yang pertama di sini ada DSS-01, yaitu untuk manage operation. Untuk current-nya dia udah 2, dan targetnya 2, artinya tercapai, target tercapai, belum ada SOP formal. Yang di bawahnya itu ada DSS-02 untuk manage service request dan insiden. Current-nya itu 2, dan targetnya itu 3. Jadi belum tercapai alias masih -1, masih kurang 1. Yaitu monitoring belum lengkap, penanganan keluhan belum terstandar. Dan di bawahnya itu ada DSS-02 titik 07, yaitu track status dan produce reports. Dia itu current-nya masih 2, targetnya juga 2. Format laporan tidak standar, pencatatan manual via WhatsApp. Selanjutnya ada hasil perhitungan maturity. Di sini kita pakai dua metode yaitu rata-rata sederhana dan rata-rata berbobot. Dengan bobot DSS-02 ini lebih besar daripada DSS-01. DSS-02 ini 0,7 dan DSS-01 0,3 karena DSS-02 memiliki resiko dan gap lebih tinggi. Di sini kedua metodenya juga nilainya sama, itu 2. Jadi levelnya juga level 2, yaitu manage. Selanjutnya ada temuan audit dan analisis risiko. Di sini kita menemukan 6 temuan yang menjadi dasar rekomendasi perbaikan. Ada satu high yaitu tidak ada jalur eskalasi formal untuk keluhan serius. Jadi beresiko reputasi di media sosial. Terus selanjutnya ada 4 medium. Itu tidak ada SOP tertulis, laporan insiden tidak standar. Terus lalu review insiden tidak konsisten, pencatatan manual via WhatsApp, masih WhatsApp. Selanjutnya ada 1 untuk tingkat low, di situ ada klasifikasi dan prioritas permintaan pelanggan tidak konsisten. Selanjutnya di sini ada analisis gap, current versus target. Yang DSS-01 ini dia targetnya 0, targetnya 2, currentnya 2, gapnya 0, jadi sudah terjaga, sudah aman, jadi tinggal dijaga saja. Lalu selanjutnya ada DSS-02 yang keseluruhan. Dia currentnya 2, targetnya 3, gapnya 1, dan dia prioritas tertinggi kita dengan skala 5. Selanjutnya ada DSS-0204, eskalasi insiden. Dia targetnya 3, currentnya 1, gapnya 2, prioritas tinggi. Untuk DSS-0205, review insiden besar, targetnya 3, currentnya 0, gapnya 3, sama, prioritasnya juga tinggi, sama seperti 04. Selanjutnya ada DSS-0207, tracking dan pelaporan. Lalu DSS-0201, klasifikasi dan prioritas. Gapnya sama-sama 1, dan prioritasnya sama-sama menengah. Jadi, fokus perbaikan ke depannya harus di DSS-02, karena terutama di eskalasi dan review insiden. Selanjutnya ada rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Untuk jangka waktunya, yang pertama ada jangka pendek 0 sampai 3 bulan dengan domain DSS-01 dan DSS-02. Jadi rekomendasinya itu menyusun SOP booking dan pelayanan. Contohnya standarisasi template laporan mingguan, protokol konfirmasi penutupan keluhan. Yang kedua ada jangka menengah yaitu 3 sampai 12 bulan dengan domain DSS-02, yaitu rekomendasinya menerapkan jalur eskalasi formal seperti review insiden bulanan, klasifikasi, prioritas permintaan, mulai pencatatan digital sederhana. Selanjutnya jangka waktunya jangka panjang yang lebih dari 12 bulan dengan domain DSS-02. Jadi rekomendasinya adopsi sistem booking terintegrasi,
Rekomendasinya itu adopsi sistem booking terintegrasi, dashboard monitoring real time, dan analitik tren keluhan menuju level 4. Selanjutnya, ada roadmap atau SWOT. Yang pertama itu ada stretch, jadi proses berjalan rutin ke level 2, pencatatan booking, konsisten via WA atau WhatsApp, tim terbiasa merespon keluhan. Yang kedua ada weakness, jadi SOP-nya itu belum terdokumentasi, format laporan tidak standar, dan belum ada jalur eskalasi formal. Yang ketiga ada opportunities, peningkatan ke level 3, tingkatan kredibilitas, alat digital sederhana dan mulai diadopsi. Keempat ada threats, yaitu keterlambatan eskalasi beresiko review negatif, ketergantungan pada staf tertentu. Lanjutkan. Yang terakhir, kesimpulannya, hasil audit sistem informasi booking dan pelayanan di MBL Beauty menggunakan COVID 2019, menempatkan domain DSS pada level 2, manage dengan nilai maturity 2, di mana DSS 01, yaitu manage operation, telah mencapai target capability, sementara DSS 02, manage service request dan incident, masih memiliki gap -1 terhadap target level 3. Dengan resiko utama berupa ketiadaan jalur eskalasi formal untuk keluhan serius dan ketidakkonsistenan format laporan yang perlu segera ditangani. Sehingga melalui implementasi SOP, standarisasi laporan, dan jalur eskalasi secara konsisten, MBL Beauty ini diproyeksikan dapat mencapai target level 3 atau stabilizer pada DSS 02 dalam 12 bulan ke depan. Baik, terima kasih kalau rekan-rekan sekalian. Mungkin sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin